wa sholawatun, dan gereja-gereja, salat gereja, wa masajidun, akan hancur semuanya. Karena Allah membela sampai sekarang semuanya ada, dan Islam menjadi minoritas di dunia ini. Di sini kita mayoritas di Indonesia, di dunia minoritas. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu sangat luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habagat, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh almarhum Bapak Buya Syakur Yasin. Beliau sudah beberapa waktu yang lalu meninggal, saudara, tetapi karya-karya beliau itu sangat luar biasa, masih bisa kita dengar, masih bisa kita nikmati, dan apa yang beliau sampaikan itu sangat bagus menurut saya dan tentu bagi kita semua. Karena saya melihat, saudara, ada banyak sekali kita orang Kristen yang suka mendengar penyampaian atau tausiah atau pengajian yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Kenapa? Karena beliau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Beliau sangat toleransi sekali. Beliau tidak pernah menyinggung agama manapun, agama apapun. Karena bagi beliau semuanya itu sama. Sekalipun sering diperdengarkan oleh tetangga kita, oleh kebanyakan umat Islam, bahwa inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man kharajal minal islamu yadkhuluna, dan siapa yang keluar dari agama Islam maka mati masuk neraka. Dan ketika teman-teman kita dari seberang mengatakan bahwa agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam, dan agama yang di luar Islam itu tidak diterima alias salah. Jadi Bapak Buya Syakur Yasin pandangannya lain, saudaraku, ya. Kalau Bapak Buya Syakur Yasin, kalau saya lain lagi, saudara. Kalau saya sering di lapangan ketika memberitakan Injil, saya bertemu dengan orang-orang tertentu ketika mereka mengatakan bahwa inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Saya yang pertama sekali acungi jempol. Yang kedua saya katakan apa, saudara? Jawaban saya sangat singkat. Memang benar. Agama menurut kamu itu adalah agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tetapi Alkitab mencatat keselamatan di bawah kolong langit ini ada di dalam nama siapapun, kecuali di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Saya menyebut diri, Buya, saya cukup toleran dengan internal agama dan eksternal. Tapi pada saat harus membumikan konsep, kita harus meyakini agama kita benar, tapi dalam nafas yang sama kita harus menghargai orang lain yang meyakini agama mereka benar menurut mereka. Yang jadi persoalan, Buya, bagaimana mewujudkan itu dalam konteks keseharian itu, ya. Karena iya, dalam nafas yang sama kita meyakini agama kita benar, tapi dalam waktu yang bersamaan kita harus menghargai orang lain meyakini agama mereka benar. Itu. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami bikin bangsa-bangsa, suku-suku supaya ada kerjasama. Ditafsirkan oleh Tabarinya dengan eksklusif kerjasama antar umat Islam, bukan dengan orang kafir. Bayangkan. Iya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Oleh Ibnu Katsirnya, kami mengutus kamu hai Muhammad untuk berbagi rahmat kepada alamin. Kata Ibnu Katsirnya, lil muslimin, bukan kafirin. Eksklusif semuanya itu. Kita berbusa-busa mengajak moderasi beragama. Kalau kita dibaca anak-anak kita itu juga tidak akan berubah kok. Maka silabus yang kita robah semuanya itu. Iya dong. Iya, yuk kita datang ke Bapak, datang ke depan tuh. Ini bagaimana silabusnya? Ya, anak-anak kita yang baca, haram, nggak boleh menjawab waalaikumsalam pada orang kafir yang bilang assalamualaikum tuh gitu.
Kok cokak banget sih, masa orang salam boleh dijawab? Itu kan kesombongan, eksklusivisme. Ya, jadi akhirnya ya seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi itu pertanyaan yang pertama tuh? Yang pertama mungkin pragmatisnya ya Pak Husain yang tadi melihat sisi pragmatis, implementasinya, toleransi dalam konteks bermasyarakat. Begini aja dah, Anda punya istri cantik kan? Betul nggak? Agama ibaratnya istri lah. Anda yakin istri Anda paling cantik, betul kan? Ya sudah, silakan, tidak ada masalah kok. Ini istriku paling cantik, silakan Anda yakin. Yang pasti silakan, cintailah, sayangilah, rawatlah, perhatikanlah, bahagiakanlah, selesai. Jangan jelek-jelekan istri saya kau anggap tidak cantik. Menurut saya istri juga cantik juga, lebih cantik dari istrimu. Akhirnya kan berantem ini. Ini beragama jangan ngejek-ngejekan istri dong. Ya sudah, kau cantik tidak masalah aja, jangan bilang istri. Urusannya apa dan jelek-jelekin istri saya? Yang istri saya kok yang saya senang. Beragama juga begitu. Jangan menyalahkan agama orang lain, gak ada urusan kok. Apakah agama kita tidak sempurna kalau kita tidak menjelek-jelekin agama lain? Apakah agama kita tidak cukup kalau kita tidak membenci agama lain? Apa itu rumusnya? Nggak ada. Ya cinta-cintailah, beragamalah. Lalu apa urusannya? Jadi begini, kenapa agama mau dicaci maki orang? Karena kamu mencaci maki agama orang lain. Jadi siapa yang caci maki? Ya kamu sendiri. Gara-gara nyaci maki orang lain, akhirnya agama kamu dicaci maki juga akhirnya. Ya kan persen seperti itu. Jadi beginilah, itu tidak akan pernah selesai. Bahwa kemajmukan agama, pluralitas agama dirawat oleh Allah. Mau ngelawan? Laula daf'ullahi nasa ba'dahum ala ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatu wa masajidu allati yudhkaru fiha ismallahu katsira. Kalau bukan karena dibela oleh agama satu orang dengan orang lain, maka kelenteng-kelenteng, sinagog-sinagog, wasolawatun, dan gereja-gereja, salat gereja, wa masajidun, akan hancur semuanya. Karena Allah membela sampai sekarang semuanya ada. Dan Islam menjadi minoritas di dunia ini. Di sini kita mayoritas di Indonesia, di dunia minoritas. Senjata di tangan mereka, ekonomi tangan mereka. Untuk ngerusak kamu gampang, dia remek aja kok, habis kayak kerupuk. 21 negara Arab nggak bisa ngelawan Amerika, buruh Amerika. Armada 6-nya saja di Laut Tengah nggak bisa mereka mengalahkan armadanya saja, apalagi ngelawan Amerikanya. Dan supaya jangan dihancurkan, Allah intervensi membela orang Islam. Negara Islam yang terbelakang, yang bodoh, yang melarat itu dikasih minyak oleh Allah supaya eksis mereka. Dari mulai Maroko, Aljazair, semua sampai Indonesia minyaknya ada. Begitu Filipina nggak ada minyak kok. Apa ini disengaja apa memang kebetulan? Itu laula daf'ullahi nasa. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang. Kau merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham. Iya, merasa hebat sendiri. Bangkitlah, sudah, jangan menyanyikan lagu-lagu lama lah. Iya kan gitu. Kita realistis saja sekarang, kita bangkit yuk gitu. Kita bikin Indonesia yang damai. Indonesia yang damai. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Jalha Bangkit, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama mendengar cuplikan videonya?
Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Bapak Ibu, teman-teman kita dari seberang boleh saja mengatakan bahwa agamanya adalah agama yang paling benar. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Tidak ada di dalam agama manapun. Kecuali di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar kekristenan. Matius 5 ayat 43, saya membacakan bagi kita semuanya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya ulangi, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini luar biasa saudara ya. Saudara tidak akan menemukan ajaran ya firman yang begini. Saudara tidak akan menemukan di ajaran manapun, di kitab manapun. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nggak akan saudara dapatkan. Tapi kita bersyukur Alkitab mengajarkan kita seperti demikian. Dan pengajaran Alkitab, ajaran Alkitab itu sangat berbeda dengan ajaran manapun saudara. Mana ada di ajaran yang lain, kasihilah musuh, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ajaran-ajaran lain saudara, kalau engkau baik, maka mereka lebih baik. Kalau kita baik, mereka lebih baik. Kalau kamu baik, aku lebih baik. Dan semua orang bisa lakukan hal demikian. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika ada orang yang memusuhi kamu, membenci kamu, menganiaya kamu, berdoalah bagi mereka. Kasihilah mereka. Ampunilah mereka. Jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan dengan cara yang baik. Nah ini. Ketika ada orang yang jahat kepada kita, Alkitab menyuruh kita untuk mengasihi, memberkati, mendoakan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah ini luar biasa saudara. Ya, ajaran Alkitab, dan saya sangat bangga sekali dengan iman yang saya anut hari-hari ini, dengan iman yang saya miliki hari ini. Dan tentu saudara sangat bangga. Di akhir video saya selalu mengajak kita semuanya supaya kita tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan terpengaruh dengan rupa-rupa dunia. Jangan terpengaruh dengan ajaran palsu. Jangan terpengaruh dengan pengajar palsu. Apalagi nabi palsu, saudara. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Uruah Kudus memberkati kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget. Baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semua. Terus di dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu. Terima kasih.